Tahukah kamu bahwa keputusan WFO atau Work from Office ternyata ada tagihan tersembunyinya? Bicara soal Work from Office atau WFO, biasanya manajer hanya pusing soal produktivitas atau biaya listrik kantor. Tapi di zaman sekarang ada satu biaya lagi yang harus mulai dipertimbangkan, yaitu biaya emisi karbon perjalanan para karyawan. Selamat datang kembali di series menghitung harga emisi karbon, karena emisi Anda ada harganya. Di episode kali ini, mari kita bedah aktivitas rutin jutaan orang, yaitu perjalanan ke kantor. Nah, kita akan hitung jejak karbonnya dan langsung kita konversikan ke rupiah. Tentunya dengan menggunakan harga acuan dari IDX karbon terbaru. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya kita, terutama manajer perusahaan, bisa memiliki pertimbangan baru yang lebih sustainable dalam memutuskan kebijakan WFO atau hybrid working. Sebelum kita hitung uangnya, kita lihat dulu nih aturannya seperti apa. Sesuai standar GSG protokol yang kita bahas pada episode lalu, perjalanan karyawan dari rumah ke kantor ini masuk dalam skup 3. Nah, kategorinya adalah kategori 7, yaitu employee commuting. Ingat ya, skup 3 ini emisi tidak langsung. Jadi, walau bukan perusahaan yang punya mobilnya, tapi karena perusahaan yang minta karyawan datang, emisinya menjadi perhatian untuk perusahaan. Bagaimana sih cara menghitung harganya? Nah, rumusnya itu sangat simpel, yaitu cari jarak dan mode. Nah, berapa sih kilometer jarak pulang pergi karyawan dan sebetulnya naik apa? Kemudian kalikan faktor emisinya. Apakah mobil itu menggunakan bensin, terus kemudian motor, atau KRL punya angka emisi yang tentu berbeda-beda. Kemudian konversikan ke rupiah. Hasil total emisinya itu tentu dalam satuan. Satuannya adalah ton CO2 ekuivalen. Kemudian kita kalikan harga karbon IDX saat ini. Nah, untuk data hari ini, harga karbon di IDX Karbon atau Bursa Karbon Indonesia berada di kisaran Rp85.000 sampai dengan Rp86.000 per ton CO2 ekuivalen. Nah, kita ambil contoh kasus sederhana. Ada satu karyawan, sebut saja namanya Budi. Nah, Budi ini membawa mobil, bensin sendiri, kemudian jarak rumah ke kantor itu sekitar 20 km. Jadi pulang pergi kurang lebih 40 km per hari. Apabila sebulan kerja itu sebanyak 20 hari, maka total jarak tempuhnya itu adalah 800 km per bulan. Kemudian, faktor emisi mobil bensin rata-rata itu sekitar 0,2 kilo CO2 per kilometer. Emisi Budi yaitu menjadi 800 km dikali 0,2 kilo sama dengan 160 kilo CO2 per bulan. Nah, apabila kita konversikan ke rupiah, maka 160 kilo tadi itu sama dengan 0,16 ton. Kemudian 0,16 ton itu dikali Rp85.000 sama dengan Rp13.600 per bulan. Murah bukan? Cuma 13.000. Tunggu dulu. Itu baru satu. Itu adalah Budi aja. Bayangkan kalau perusahaan Anda punya 1.000 karyawan yang semuanya itu WFO, terus juga bawa mobil atau naik kendaraan umum. 13.000 kali 600 dikali 1.000 orang sama dengan Rp13.600.000 per bulan. Gimana setahun? Tentunya lebih dari 160 juta setahun, yang mana itu cuma dibakar di jalan. Angka ini adalah environmental cost yang timbul dari keputusan wajib WFO. Kalau perusahaan Anda berkomitmen net zero, ini adalah uang nyata yang nantinya harus Anda bayar untuk beli kredit karbon sebagai offset. Intinya, ini bukan melarang WFO ya, tapi memberikan kacamata baru bagi manajer. Apakah WFO 100% itu sepadan dengan biaya emisi yang dihasilkan? Atau mungkin hybrid adalah solusi yang lebih murah secara karbon? Tentu perhitungan tersebut berbeda ya dengan perhitungan teknis lainnya dari berbagai jenis kendaraan seperti motor, busway, maupun KRL. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh
cek berapa sih jarak rumah karyawan terjauh Anda? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bantu hitung berapa sih kisaran harga tebusan dosanya. Sampai jumpa di episode menghitung emisi karbon selanjutnya. Karena emisi Anda ada harganya.